Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adik-adik yang ada di rumah yang pagi hari ini sudah mendengarkan yo sing ana ning dalem nggih karo menikmati liburan sekolah atau mungkin pagi hari ini ngumpul bersama keluarga untuk mendengarkan dongeng anak pagi hari ini. Seperti biasanya pagi hari ini Mbah Demin tidak sendirian, ada tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan nih Kak Mora. Selamat pagi Kak Mora. Selamat pagi Mbak Demin. Kabarnya gimana Kak Mora? Alhamdulillah saya baik, sehat. Bisa sampai sini tuh seneng banget. Nah, apalagi di pagi hari ini luar biasa ini. Kak Mora, ini kan masih suasananya apa itu? Lebaran. Lebaran. Iya, sudah lebat. Nah, ada mudik atau mungkin di rumah saja ini Kak Mora? Kebetulan mertua ada di Malang juga, jadi mudiknya Malang-Malang aja. Oh, Malang-Malang aja. Iya. Nah, Kak Mora, pagi hari ini dongeng anak itu kita Kak Mora mau bercerita tentang apa ini? Masih sama ya, jadi ada hubungannya dengan Lebaran, tapi juga kita persiapan itu sebentar lagi tuh tanggal 21 loh. Oh iya. Kalau nggak salah itu kalau tanggal 21 April itu hari Kartini. Betul sekali. Ini Kak Mora, adik-adik yang ada di rumah pagi hari ini juga yang mendengarkan atau mungkin melihat TikToknya atau mungkin live-nya Kak Mora. Ayo Kak Mora, moga saya persilakan, banyak tak mendengarkan. Baik, terima kasih, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah? Seperti biasa, ketemu lagi sama Kak Mora ya. Kebetulan hari ini Kak Mora bisa gitu, dan pastinya juga dari teman-teman PPMI Malang Raya dan juga para pendongeng yang ada di Malang. Nah, hari ini Kak Mora masih dalam suasana Lebaran ya. Kak Mora mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Barangkali aja ketika Kak Mora bercerita ternyata Kak Mora kecepatan loh, aku belum sempet nyatet gitu ya. Ingat kalau misalnya kalian ada sesuatu yang ingin dicatat dan kemudian disampaikan kepada teman-teman di hari berikutnya, dibagikan kepada teman-teman. Nah, siapkan selembar kertas dan juga alat tulisnya supaya nanti kita tahu ada apa ya yang kira-kira bisa diambil pelajarannya dari yang Kak Mora sampaikan. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang luar biasa, pernah nggak sih kalian merasa MARAH? Aku tadi ngomong. Loh, belum sudah ada yang marah. Gimana sih ya? Iya, maaf Kak Mora, hari ini seperti biasa hadir itu ngajak temen. Dulu wis kruget. Ya Allah, Kak Mora, aku kalau masih jam 5 malah sejak ngomong. Oke teman-teman, ternyata yang diajak Kak Mora seperti biasa, Kasih. Iya. Assalamualaikum Kasih. Waalaikumsalam. Disapa teman-temannya. Sapa. Teman-temannya disapa. Rangge, sapa. Astagfirullah. Disapa yang bagus. Oke deh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah Kasih, hari ini kamu hadir sama Kak Mora mau ngapain sih? Ya mau cerita. Cerita tentang apa? Ini teman-teman. Teman-teman, pernah gak sih kalian marah sama seseorang? Wah, gak pernah lagi. Sering. Kalau Kasih sendiri gimana? Kalau Kasih ya sering sih, kami juga sering memaafkan, tapi ya berusaha mengurangi biar gak terus-terusan marah. Oh gitu, gimana? Jadi kalau misalnya ada temennya
ngapain gitu membuat Gasi marah gitu? Ya kadang-kadang dia gangguin, terus kemudian kadang-kadang dia usilin. Apa bedanya gangguin sama usilin? Ya mirip-mirip Kak, itu kan sama, membuat kita merasa nggak nyaman. Oh, jadi marahnya itu pada dasarnya karena kita merasa nggak nyaman gitu ya, kita merasa diserang atau juga kita merasa diabaikan gitu. Iya, orang pintar aja nih, benar kan teman-teman? Iya, betul. Jadi adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti marahnya kita kenapa. Coba dirasakan gitu ya. Marahnya tuh kenapa? Apa kena senggol? Apa terus kemudian juga ketika kita ngomong nggak diperhatikan. Nah itu gitu ya. Jadi ada sebab musabab kenapa seseorang itu menjadi marah gitu ya. Terus kemudian setelah marah apa yang dilakukan? Yang dilakukan kalau udah tahu marahnya kenapa, baru kemudian berusaha untuk gak marah lagi. Oh gitu. Kalau aku misalnya bikin temanku marah, aku minta maaf. Weh, pinter. Bagaimana dengan kalian teman-teman yang ada di rumah? Pastinya juga sama ya, Masya Allah. Nah, hari ini kamu mau cerita tentang Rara. Rara? Kenapa dengan Rara temanmu? Iya, Rara temanku itu sama kayak kalian teman-teman. Dia itu anak orang yang cantik, hebat, juga pinter. Katanya dia kalau gede mau kayak Kartini. Oh jadi kayak Kartini? Iya, Ibu Kartini itu kan orang hebat, Kamora. Iya, baik. Terus kemudian apa yang dilakukan sama si Rara? Ternyata Rara itu ya, teman-teman, Rara itu pandai menggambar. Rara itu pandai menggambar, teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Jadi ceritanya adalah Rara belajar memaafkan. Wow, Rara belajar memaafkan. Apa ya yang dilakukan sama si Rara? Apa yang dialaminya? Teman-teman, suatu hari si Rara itu kan sedang sekolah. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Bu Guru. Apa yang dikatakan Bu Guru saat itu? Bu Guru berkata, anak-anak, hari ini kita sedang menyongsong hari Kartini. Jadi Bu Guru meminta kalian semua menggambar apa yang menjadi cita-cita kalian. Kalau misalnya kalian ingin menjadi astronot, gambarlah segala sesuatu yang berhubungan dengan luar angkasa. Terus kemudian kalau misalnya kalian ingin jadi guru, gambarlah yang berhubungan dengan guru dan juga apapun yang kalian inginkan. Bapak, kalau mau jadi petani? Kalau mau jadi petani, gambarlah tentang dunia pertanian. Kalau aku misalnya kawan petani aja? Boleh. Kalau aku cuma gambar capingnya? Boleh, semampu kalian, asalkan nanti ketika kalian ditanya, kalian mengerti apa yang sedang kalian gambar dan kenapa kalian menggambar itu. Bu Guru, oke deh, terima kasih. Wah, Bu Guru, Rara juga mau. Nah, kalau begitu, Bu Guru kasih kalian kesempatan untuk menggambar cita-cita kalian. Maka segera saja anak-anak yang tadinya riuh rendah, kemudian kelas menjadi sunyi. Semuanya sibuk menggambar apa yang ada di pikiran mereka. Lihat si Rino. Rino menggambar sirine dan ada mobil polisi. Kalian tahu cita-citanya si Rino? Wah, ya aku tahu lah. Si Rino nggak si Rina. Ada mobil polisinya. Jadi, ayo teman-teman, apa ya? Cita-citanya pasti jadi POLISI. Betul sekali ya. Rino sudah terlihat itu cita-citanya kepingin jadi polisi. Nah, beda lagi sama si Rita. Rita sedang menggambar masakan, terus kemudian juga ada gambar dapur. Wah, kira-kira Rita punya cita-cita apa ya, Gasi? Kalau kita dia jadi chef.
Iya, jadi chef. Ternyata anak-anak menggambar itu sangat menyenangkan. Mereka menikmati tugas menggambar yang diberikan oleh Bu Guru. Sampai ketika Bu Guru bertanya, anak-anak, waktu sudah hampir habis. Bagaimana gambar kalian? Sudah siap untuk dipresentasikan ke depan? Aku sudah siap, Guru. Wah, Gasi sudah siap. Gasi gambar apa? Oh, kasih gambar masjid. Gambar masjid. Kalau gitu cita-citanya mau jadi apa? Jadi marbot. Jadi marbot. Wah, cita-cita yang mulia ya. Marbot itu bertanggung jawab untuk kebersihan masjid, terus kemudian juga membantu para jamaah untuk nyaman berada di masjid. Iya, sekalipun aku jadi marbot, aku juga jadi imamnya juga. Alhamdulillah, terima kasih. Tahu nggak anak-anak yang hebat apa yang digambar sama si Rara? Rara ternyata menggambar rumah teman-teman. Dia menggambar rumah dan kemudian juga menggambar ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Ketika ditanya oleh ibu guru, Rara, kamu menggambar apa? Rara menggambar rumah, Bu Guru. Wah, kenapa Rara menggambar rumah? Karena Rara cita-citanya mau jadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Wah, tahu nggak teman-teman? Rara cita-citanya mulia loh. Jadi ibu rumah tangga. Tahu kan kalian? Ibu rumah tangga adalah cita-cita terhebat karena kita semuanya perlu bantuan ibu. Benar nggak ya? Teman-teman, ketika Rara berdialog dengan Bu Guru, ternyata ada temannya yang ketawa. Astagfirullah, astagfirullah. Hei, Rara, cita-citamu kok nggak keren banget ya? Tak pikir-pikir, kamu itu nggak keren cita-citanya. Coba, mana ada cita-cita keren jadi ibu rumah tangga, jadi polisi kek, jadi guru kek, jadi chef kek, jadi apa gitu. Oh, pengacara, apa dah. Jadi ibu rumah tangga. Rara yang merasa sedikitnya tersinggung, dia mulai diam memandang si Dido dengan wajah yang tidak suka. Tidak, aku kepingin jadi ibu rumah tangga karena aku melihat ibuku begitu mulia. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan kalau cita-cita jadi ibu rumah tangga itu nggak keren? Hah? Aku marah sama kamu. Awas kamu ya. Aku juga cuman ngomong apa yang aku rasakan. Benar nggak teman-teman? Oh, aku tidak setuju. Tahu nggak kamu, kalau cita-citanya Rara itu sungguh mulia. Rasulullah SAW saja pernah bersabda, ketika ditanya sahabat, siapa yang harus kita hormati? Jawabannya adalah ibumu, 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 baru ayahmu. Betapa ibu itu sangat dihormati. Iya deh, iya, keren, beneran keren. Tapi Dido cuek aja. Terus kemudian mereka satu persatu ditanya sama Bu Guru. Sampai satu kali lagi Dido berjalan-jalan mengelilingi teman-temannya sambil membawa air minumnya. Dan ketika tiba di bangkunya Rara, wow, apa ya yang terjadi? Rara berteriak marah. Maaf. Rara gak sengaja, beneran gak sengaja. Tidak, gambarku basah. Aduh, kamu numpahin air minumnya di gambarku. Gimana ini? Aduh, Bu Guru. Lihat, gambarku gak rapi lagi. Warnanya jadi kayak pelangi.
Rara yang tadinya menggambar rumah dengan indah, tiba-tiba saja segala warna yang tadinya sudah terlihat bagus jadi bercampur karena tersiram air. Bu Guru. Oh, kamu sih nggak hati-hati naruhnya. Bukan aku yang salah, Dido. Kamu yang salah. Bukannya kamu yang tadi main-main di dekat mejaku sambil bawa air minum. Kamu nggak hati-hati sih minumnya. Aku lagi yang salah. Masa sih begitu? Enggak lah, aku nggak sengaja. Pokoknya aku sedih. Marah aku sama kamu. Rara kemudian melanjutkan tamisannya. Rara, kalau sudah nangis, selesai, hatimu sudah lapang, boleh deh kita ngobrol. Kenapa harus ngobrol lagi? Aku kan sedih. Si Dido juga nggak serius minta maafnya. Aku nggak suka. Gak apa-apa, nanti kita ngobrol, biarin aja, Dido. Nah, ketika Dido main waktu istirahat, teman-temannya semuanya nggak ada yang mau main sama Dido. Mereka masih merasa kasihan dengan Rara. Mereka menghibur Rara sambil memberi motivasi supaya Rara memperbaiki lagi gambarnya. Katanya Bu Guru, gak apa-apa Rara, nanti warnanya bisa diganti. Tenang saja, Bu Guru sudah melihat usahamu. Terus berproses ya. Iya Bu Guru. Dido merasa terkucilkan. Dia kemudian bilang, teman-teman, kok nggak ada yang main sama aku? Ayo dong, main. Biasanya kan kita main bareng-bareng. Dido, ngerasa nggak sih kalau kamu itu ada salahnya? Salah apa? Coba diingat-ingat. Kamu tadi gimana sama si Rara? Udah ngatain kalau misalkan cita-cita IRT itu nggak keren. Terus belum lagi ngerusakin main gambarnya Rara. Iya sih ya. Aduh, terus gimana dong? Kalau kamu mau minta maaf, itu minta maaf yang tulus. Jangan minta maaf, tapi sambil ketawa-ketawa. Itu nggak keren tau. Aduh, aku ini orangnya mudah ketawa sih. Gimana ya? Minta maaf. Minta maaf gak ya? Aduh, baiklah, aku akan mencoba. Dido kemudian mendekati Rara dan berkata, "Oh, Rara, baik deh. Aku merasa bersalah. Aku minta maaf ya. Tidak seharusnya aku mengatakan cita-citamu gak keren. Aku tahu kok kalau ibu itu hebat. Ibuku juga hebat. Sekalipun ibuku jualan di pasar, tapi ibu selalu memperhatikan aku saat sekolah dan lain sebagainya. Maafkan aku, Rara." Beneran? Kamu gak ngece lagi? Oh, aku nggak ngece, beneran. Semua cita-cita adalah mulia. Aku akan belajar untuk menghargai itu semua. Oh, sama satu lagi. Apa? Maaf ya, aku beneran nggak sengaja. Gak sengaja apa? Numpahin air minum. Tadi itu, aku itu waktu minum, ada yang lewat di sebelahku. Terus aku kena senggol, jadi tumpah deh air minumnya ke gambarmu. Oh, gitu. Baiklah, aku memaafkanmu kali ini. Tapi ingat ya, lain kali jangan begitu sama teman. Kan nanti bikin teman jadi sedih. Baik. Tuh kan, ketawa lagi. Oh, enggak, aku bukan bermaksud mengetawakanmu. Aku merasa senang karena kamu sudah memaafkan aku. Baiklah, kalau begitu ingat ya, jangan kamu mengulanginya. Insya Allah. Akhirnya si Dido dan Rara saling bermaafan.
Rara mengingat bahwa kalau ia ingin menjadi sosok yang hebat seperti Kartini, maka dia akan dengan ringan hati memaafkan orang-orang yang telah menyakiti. Begitu teman-teman. Nah, ingat ya, sekalipun sekecil apapun kesalahan kita, ingatlah untuk tetap meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Ya Allah, aku juga teman-teman minta maaf ya kalau aku ngomongnya itu gak benar, kalau aku ngomongnya juga kurang pas. Terima kasih. Itu cerita pertama dari Dasi dan Kak Mora. Itu. Dengerin katanya Mbak Demi dulu ya.